Dan kini ku di sini, aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala. Oke teman-teman, balik lagi di Seperempat Abad. Hari ini atau di episode kali ini gue sudah membawa salah satu sahabat gue, yaitu Anggara Sofyanda Tanjung. Halo. Halo. Jadi teman-teman yang kalian pasti belum tahu atau belum kenal tentang Anggara Sofyanda Tanjung ini, atau yang dikenal juga dengan nama Tatan. Tatan ini bekerja di salah satu stasiun televisi sebagai kreatif. Dan hari ini tema kita akan membahas bagaimana rasanya kerja sebagai kreatif di televisi. Apakah berat ataukah tidak? Tantangannya apa? Jadi Tatan, boleh cerita dulu. Tatan siapa deh? Hai semuanya, salam kenal. Gue sahabatnya Faris. Namanya Tatan. Kita dulu kenal di kuliah. Gue sekarang bekerja sebagai kreatif di salah satu televisi nasional, begitu. Programnya apa? Yang kalau boleh tahu, satu program terkenal. Ya, gue di program komedi Opera Panjapa, dan sekarang di program Sahur Segar, lagi di Sahur Segar. Oke, Nathan, lu kan udah beberapa tahun ya di televisi. Hitungannya berapa tahun lu? Dari 2015? 15 sampai 2020, kepotong setahun berarti udah 4 tahunan ya? Ya, 4 tahunan lah. Dan sebelum jadi kreatif, Tatan juga pernah jadi PA ya? Gue dulu awalnya masuk TV itu jadi PA, Production Assistant. Sekarang gue masuk lagi jadi kreatif. Oke, Tan. Gimana pertama kali lu mendaftar di stasiun televisi? Lamarannya lu dapat dari mana gitu? Gue sih jarang ngelihat ini ya. Jarang ngelihat lamarannya rekrutmen stasiun televisi. Rekrutmennya ya. Dulu 2015 itu baru lulus kan. Zaman-zamannya dulu rame job fair dulu. Dulu job fair, gue ikut job fair di mana-mana tuh kan. Terus tuh ada di job fair di Smesco Tower. Di Pancoran. Di Pancoran. Terus gue coba lah. Sebenarnya emang gue awalnya gue nggak tahu kalau ada trans to ini kan. Trans 7. Trans 7 tuh. Terus gue bilang gue memang nggak daftar tuh karena kebetulan tuh nggak tahu kenapa formulir dulu kan kita kan dulu kan kalau nyiapin lamar kan berapa paket gitu ya, 10 paket untuk dimasukin. Nah sisa satu gue dulu bareng sama Ambon, sahabat kita juga ya kan. Nanti Ambon ada kesempatan ngobrol di sini kok. Oh iya siap, mantap, keren. Nah nanti gue kasih lah, bilang kata Ambon, udah Dan lu masukin aja, sayang nih daripada nganggur nih kertas kan. Gua pas bilang aja ada Trans 7, gue cobalah. Karena gue memang sedikit minder waktu itu. Dulu kan ya Trans 7 kan perusahaan gede, TV gede gitu kan. Iya. Ya kali sih mau nerima gue gitu kan. Tapi gue coba aja waktu itu masuk, ternyata dipanggil. Ya alhamdulillah lah. Langsung habis itu ada ini nggak rekrutmen khusus ketika lu tesnya apa tesnya ketika lu masuk TV itu yang dites apa? Samakah kita kayak ada tes IQ, terus interview atau beda? Sama aja sih, kalau dalam perusahaan kan gue ada perusahaan lain juga kan ikutan rekrutmen yang lain kan. Sama aja sih, nggak ada bedanya perasaan gue kalau di televisi juga gitu, sama aja. Oh sama aja. Nah kemudian habis itu lu di sana langsung masuk di program Rumah Santuy. Rumah Uya ya pertama kali ya? Pertama kali gue dulu ini Bukan Empat Mata. Oh bukan Empat Mata. Bukan Empat Mata, baru ke Rumah Uya abis itu. Ya dan sempat itu pindah-pindah lu jadi PA program-program ya? juga lah. Ya gue dulu jadi PA.
Oke, Tan, jelasin PA itu apa? Jadi di perusahaan televisi di TV itu banyak jabatannya sebenarnya. Nah, cuman kalau di produksi kan jadi di TV itu di kantor gue ya dibagi dua. Ada news sama produksi. Nah, news ini Oke. yang programnya adalah kayak edukasi, infotainment gitu-gitulah, Iya, berita iya. segala macam. Produksi ini lebih ke reality, variety, drama dan lain-lain paling gitu lah ya. Nah, kalau di PA ini dia tuh di produksi itu ada kreatif sama PA. Nah, kalau PA ini lebih ke teknis, kalau kreatif lebih ke konten. Oke. Jadi kita kalau PA itu lebih nyiapin ke produksi sama paskanya. Jadi perannya kita nyiapin alat, survei tempat, studio segala macam. Terus ketika eksekusi pun kita nyiapin teknisnya, paskanya pun kita editing, post pro namanya. Berarti si PA ini adalah orang yang menerjemahkan bahasa kreatif untuk menjadi set panggung, jalan cerita, hingga nanti hasil show-nya jadi. Ya, kurang lebih benar seperti itu. Kerjaannya banyak Mengeksekusi berarti ya? lebih banyak. Sebenarnya kalau kreatif sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau kreatif di post pro-nya jarang apa ya berkecimpung gitu. Hmm. Ada beberapa kreatif program juga yang di pasca produksi atau di edit di post pro dia ikut berkecimpung, tapi ada juga kreatif yang tidak berkecimpung gitu. Jadi dia putus di syuting aja, dieksekusi, setelah itu diserahkan ke teman-teman PA kayak gitu. Oke. Nah, yang menariknya, nah kalau bedanya waktu lu jadi kreatif adalah lu membuat kontennya. Ya, buat kontennya. Jadi pas pra-produksinya kita riset kan segala macam. Karena nggak Hmm. main-main kan kalau buat konten tuh nggak bisa salah-salah lu buat konten. Dah, kita harus riset. Terus cari kalau misalnya mengundang artisnya siapa, berhubungan nggak sama konten kita, nggak bisa salah-salah. Soalnya nggak, lu misalkan pengen konten horor Tema. tapi Oke. temanya horor tapi lu ngundang artisnya pelawak gitu kan nggak Kurang. nyambung ya kecuali kalau lu pengen nge-twist atau gimana gitu kan. Terus Oke. dieksekusi ya udah tinggal syuting, ngejagain konten semua bisa naik dengan berjalan dengan baik. Setelah itu bisa jadi kita juga berkecimpung di editing karena ya sebenarnya yang tahu konten yang harus naik, tayang dan segala macam itu kan Lu lebih ke kreatif kreatif kan, kreatif ya. kreatif sebenarnya. Cuman terkadang ada program yang sudah lama berjalan, PA-nya pun sudah paham. Jadi sebenarnya PA juga Oh. harus tahu konten naik atau tidak tuh yang mana gitu kan. Cuman kan yang ngerti konten tuh ke kreatif kan. Jadi PA itu lebih ke teknis. Tapi ada beberapa program yang sudah lama berjalan, PA-nya pun sudah paham mana konten yang harus naik, mana yang tidak kayak gitu. Jadi mereka Apa sudah langsung bisa editing. apa tantangan berbedanya lu di PA sama lu di kreatif? Tantangannya ke PA tuh kalau gue dulu kalau PA tuh lebih lu bisa kuatin badan kali ya karena emang PA tuh lebih ke fisik ya, lebih lu Yang harus kuat dihajar. hajar tuh kalau menurut gua lebih ke fisik karena lu harus bisa standby tiap hari dan lu harus fisik lah lebih ke fisik kayak gitu ya. Terus kalau kreatif tantangannya yaitu lu di riset sama pengolahan konten. Jadi lebih ya gue bukan berarti PA nggak main otak tapi lebih ke otak kalau kreatif gitu ya. Kalau fisik masih ya bisa di rumah pun masih bisa nyari gitu. Tapi emang menurut gua beratnya kerjaan sama aja ya nggak bisa dibandingin gitu. PS sama Oke, kreatif itu oke. sama-sama berat gitu. Resikonya soalnya kan beda-beda ya. Beda-beda gitu. Oke, itu lu jadi kreatif dan juga jadi PA ya. Nah, sekarang Iya. model kerja atau jam kerja yang berlaku di televisi itu kayak gimana sih? Sama nggak kayak tempat kerja gua yang dari pagi misalnya 8 to 5, habis itu weekend libur, kayak gitu juga Hmm. nggak kalau TV?
Kalau hari sebenarnya sama aja sama kantor-kantor yang lain. Kita Sabtu Minggu juga libur kayak gitu. Oke. Cuman mungkin kita di jam aja ya, di jam masuk yang beda kayak gitu. Kita nggak 9 to 5 kayak di perkantoran gitu. Apalagi tapi sebenarnya nggak semua level atau Divisi, jabatan di oke. divisi di televisi tuh masuknya jamnya tuh random nggak gitu. Tapi kalau di gua di produksi sendiri itu PA sama kreatifnya nggak 9 to 5 jadi bisa masuk jam 10 kan ya menyesuaikan sama programnya masing-masing sih sebenarnya. Karena kan ada yang programnya tayang malam gitu kan, pagi belum kalau misalkan mereka selesai jam 12 malam, Mhm. sedangkan ya selesai pasca pasca syuting mereka prepare apa tuh beres-beres segala macam baru jam 1 malam misalkan. Kan nggak mungkin juga ya kayaknya jam 9 kita udah masuk gitu. Kayak gitu. Berarti Jadi semisal lu mhm jadwal syutingnya OVJ kan, misal ya OVJ kan live mhm nih. mhm, Live-nya jam 8 ya? jam 8. Jam 8. Berarti lu di kantor jam berapa? Eee, di kan eee, di kantor itu enggak, jadi kita tuh kadang kan OVJ tuh ada taping dulu sebelum live. Oke. Jadi, Untuk iklan. kalau live aja ya sebenarnya kita jam jam 5 jam 6 udah di studio tuh udah bisa kayak gitu, karena kita prepare segala macam 2 jam 3 jam cukup untuk 6 sore. prepare. Jam 6 sore. Sampai kalau programnya selesai lu masih harus ada tanggung jawab untuk show-nya ya? Enggak, kalau OVJ ini kan gue sekarang di Saur Segar. Jadi OVJ-nya sekarang libur dulu karena tayangannya adalah rerun dari program Saur Segar yang subuhnya kan. Oh iya enggak, kalau misalnya lu sekarang kalau misalnya kita ngomongin OVJ yang live, lu Hmm. nanti tanggung jawab terakhirnya apa setelah selesai syuting? Selesai syuting paling evaluasi kan kita pulang 10:30 evaluasi habis itu udah pulang. Oh, Nah itu yang tadi gue bilang biasanya ada kreatif yang setelah pasca syuting setelah syuting ada pasca produksi kan editing segala macam. Nah untuk live? kebetulan kalau OVJ paskanya langsung ke PA gitu. Jadi PA langsung bawa materinya ke editing, Oke. diedit. Tuh. Tapi kalau live memang tidak ada sih. Kalau live nggak ada pasca produksi kan karena sudah tayang. Jadi materi itu hanya disimpan saja untuk di library-nya perusahaan gitu Kalau sebagai. tapping, lu berarti start jam berapa? Kalau gua taping kita tuh syuting mulai jam 4 sore. Jadi jam 1 gua harus udah di studio gitu. Oke, Karena jam kita biasa briefing jam 2 sama artis-artisnya. 1 siang ya? Jam 1 siang. Dan itu sampai jam Kalau lu taping live, berarti gua dari jam 1 sampai jam 11 malam lah, taruhlah. Itu kerja gua. itu ketika lu jadi kreatif. Jadi kreatif. Kalau jam kerja lu sebagai PA, Kalau kerja lebih PA itu menurut gua dulu ya kalau gua ngerasain tuh lebih panjang ketika kalau kita main syuting ya mm-mm. masuk jam sama-sama bahkan gua kalau kreatif bahkan kalau PA itu datangnya lebih dulu dari kreatif karena mereka harus siapin studio segala macem kayak gitu kan. Contoh, Apa? contoh. Kalau misalkan kalau kreatif kan tidak ada perlu nyiapin alat segala macam. Kalau PA kan harus nyiapin alat, terus alat komunikasi, terus keperluan memory card segala macam harus sudah disiapin dulu, diambil di kantor baru dibawa ke studio kan gitu. Hmm. Kalau kreatif ya udah lu siapin skrip, rundown segala macam, print, ya itu nggak perlu lama-lama sebelum syuting nggak perlu lama-lama gitu jam 1 gue udah cukup gitu. Biasanya kalau teman-teman biasanya gue kalau datang ke studio jam 1 teman-teman PA gue sudah ada mereka udah siap gitu udah studio tuh udah tinggal prepare ya 80% gitu jadi 20% sambilan nunggu teman-teman kreatif teman-teman artis briefing segala macam selesai briefing langsung bisa pakai studio kayak gitu. Terus habis itu dan dia selesai syuting kalau itu tapping dia bakal ngecekin editing supaya Kayak editing. program Hmm. ini muncul di TV. Gitu. Jadi setelah taping, memory card-nya mereka akan bawa materinya ke kantor. Setelah itu mereka editing gitu.
Lebih Walaupun dari sebenarnya 12 jam berarti, Tan? enggak juga sih sebenarnya, walaupun sebenarnya mereka pulang ke kantor itu tidak langsung ada yang langsung editing, ada juga misalkan kayaknya kita kan tapping-an tuh ada materi tayang buat ini sebenarnya nih materi hari ini syuting ya. Nah, materi ini bisa tayangnya tuh seminggu lagi atau kapan gitu ya. Oh, Kan belum tahu kan itu tergantung tergantung putusan. keputusan dari produser kan kapan tayangnya. Kalau misalkan jauh gitu mereka masukin aja materinya dulu. Nanti mungkin bisa besok paginya gitu. Kalau misalkan udah malam gitu kan, mereka naruh materi sudah aman di editing, editor juga bekerja untuk yang mungkin tayangan yang lebih dekat tayangnya gitu kan. Nah, mereka mungkin bisa pulang gitu. Tapi ada Be- juga yang bisa taping hari ini bahkan tayangnya dekat gitu kan, atau kapan gitu. Nah, mereka langsung editing. Tapi besok paginya dia syuting lagi. Siangnya. Tapi nggak gitu, tapi karena PA-nya banyak, bisa jadi mungkin Oh, hari ini rolling ya. besok Dia bukan rolling gitu. Sebenarnya kan karena walaupun memang sih di luar sana kebanyakan dibilang kan, "Ah, lu mau kerja di TV, jam kerjanya nggak normal," gitu. Iya memang, tapi memang kita juga walaupun jam kerja kita nggak normal, tapi kita juga ngeliatin kesehatan karyawannya gitu kan. ya Nggak berarti lu ada sistem shift yang ada sistem berlaku shift. ya. Iya, nggak Oke. lu syuting hari ini jam 1 pulang, besok pagi lu syuting lagi kan habis badan lu, Pak, gitu. Tatan ini kan sekarang sudah menjadi kreatif salah satu program TV dan suka banget dia nge-briefing artis. Artis-artis yang muncul itu suka nge-stories Tatan sekarang ya. Sebenarnya Ap dia juga udah banci tampil sih semenjak jadi PA juga udah ditempel-tempel artis, apalagi jadi kreatif. aduh, sebenarnya itu gue bayar Pak artisnya, "Pak, nih gue bayar Pak, lu naikin di story aja." Endorse. Tan, kalau Hmm, dulu kita kan waktu pas masih zaman kuliah di iya, tahun 2010 atau 2011 kan kita merupakan salah satu orang yang pengen banget masuk ke dunia pertelevisian. Karena di iya, saat itu industri lain mungkin seperti YouTube, podcast, dan bidang-bidang lain masih belum jadi hal yang cukup cair atau jadi lapangan pekerjaan terbuka. Nah, iya, menurut lu sampai benar. hari ini orang masih mau nggak sih? Aduh, gue kayak pengen kerja di TV gitu. Masih nggak semangatnya anak-anak sekarang? Eee Masih sih, kalau menurut gua, tapi enggak kalau misalnya dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang kalau lu ngebandingin lebih pilih ke dunia digital ya kita sebut aja YouTube atau televisi pasti mereka akan main ke YouTube ya, Hmm. kayak gitu kan. Tapi kalau ditanya masih nggak ada yang mau pengen ke TV, masih. Karena beberapa orang pun ada yang sempet DM gue nggak kenal gitu kan di Instagram, "Kak, gimana caranya jadi karyawan TV?" Ya, lu tinggal daftar kerja aja jadi Iya, daftar iya, kerja di iya. TV ya lu jadi karyawan TV gitu. Jadi masih masih ada peminatnya lah kayak gitu. Tapi Karena menurut masih gua masih televisi se-hype dulu segmentasinya nggak? beda kan. Apa? Oh, segmentasinya beda. Nggak, masih Iya, se-hype dulu nggak? kalau se-hype dulu kalau gua pendapat pribadi sih nggak se-hype dulu ya karena sekarang eh, televisi sudah ada saingannya kayak gitu ya. Iya, Kalau iya. menurut pendapat gue, maksudnya dulu memang televisi sudah ada saingannya gitu ya. YouTube pun dulu sebagai salah satu saingan. Cuman kan sekarang YouTube jadi salah satu pilihan ketika lu nonton gitu ya. Kalau lu nggak bisa Hmm. nonton TV ya gue bisa nonton YouTube aja gitu. Bahkan informasi-informasi juga banyak banget di YouTube. Dan bahkan menurut gue lebih cepet gitu, bukan lebih cepet ya, bahkan di YouTube tuh udah cepet aja gitu tersebar informasi gitu ya. Oke, dan Trans Corporation juga ini ya punya YouTube-nya juga ya. Ya kita juga punya YouTube-nya gitu, punya Bahkan divisi. lucunya, lu udah punya TV tapi di trending programnya malah trending gitu. Di YouTube malah programnya jadi trending gitu. Iya di YouTube program program TV yang malah yang trending gitu ya. Jadi sih Iya. gue kayaknya sih gue
pendapat gue pribadi ya TV juga pengen ngedapetin segmentasi yang lain ya kan, makanya mereka masuk ranah ke YouTube gitu ya. Kalau ya platform yang beda ya. logik lah mereka kalau masuk ke YouTube, cuman kalau misalkan perusahaan masih pengen nggak ke ranah segmentasi yang istilah kata milenial sekarang YouTube itu gitu, agak ngeri juga ya gitu kalau lu nggak mau masukin ranah itu gitu. Oke. Nah, sekarang tuh kita ada pembahasannya gini. Waktu itu Tatan pernah cerita dia kedatangan anak-anak baru saat dia sudah menjadi senior di Oh kreatif. enggak ya, gue bukan senior gue mah. Nah, dia lucunya katanya anak-anak ini berperilakunya beda gitu. Anak-anak baru lulus terus kemudian kerja di TV, entah itu di bagian PA atau kreatif, dibimbing sama Tatan dan mereka punya apa ya, keluhan masing-masing. Gimana Tan lu ngelihat itu? Anak-anak zaman sekarang lah, hitungannya yang lulus dari tahun 2017, 18, 19, 20 Ya. waktu masuk kerja di TV, apa mereka kaget atau kayak lu nggak? Lu kayaknya nggak kelihatan kaget sih. Karena basic lu kuli kayaknya ya, langsung dibabat Gue abis gitu basicnya kerja. kuli ya. Nggak ya, ya ini gue pendapat pribadi, tapi bukan berarti gue ngejudge jelek generasi anak-anak zaman milenial sekarang. Karena mereka, ya karena kehidupan juga udah beda kan gitu kan. Iya. Eranya juga udah beda. Nggak tahu sih kalau gue dulu ngeliat ngeliat zaman kita dulu, ya kita berasa udah tua banget ya anak zaman dulu yang ngomongnya ya, padahal baru anak. Ya maksudnya generasi gue malu Riz, masih cukup dulu tuh kita tuh udahlah banting tulang aja bukan zaman ya udah terima aja gitu dulu ya gitu ya. Iya. Terus anak-anak kalau yang gue rasain anak-anak sekarang tuh ya eranya mereka kan, mereka lebih ke digital segala macam. Gue nggak nyalain semua gitu, cuman ada beberapa yang kemarin yang gue temuin jam ya lu gue nggak ngerti dia nggak tahu atau ya seharusnya dia tahu ya kalau lu kerja di TV ya jam kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi gue sempet ya dia sempet dengar dia nanya terus, Mas ini ini udah boleh pulang belum ya gitu, ini udah boleh pulang, jadi itu terus yang ditanya mungkin Ditagih gitu. jadi dia mungkin dia nggak tahu atau gimana gitu kan, ya namanya kerja di TV ya lu jangan harap lu bisa 9 to 5 gitu, apalagi lu kerja di departemen divisi produksi kayak gua kreatif atau PA gitu kan, yang ya kerjaan kita kayak gini gitu. Ya, Bahkan gue itu kalau pun lu dulu sendiri gimana? Waktu pertama kali masuk juga nanya, ini pulang kapan gitu? Enggak? Atau lu kalau gue ikutin aja? sempet nanya Oke. itu karena kan gue belum tahu kan ini tuh sebenarnya tuh udah dijelasin sama perusahaan ketika gue masuk kalau divisi produksi segala macam ya, yang produksi apalagi PA ini itu memang jam kerjanya lebih bukan Padat. apa ya, ya nggak bisa kayak 9 to 5, nggak kayak kantor Iya. gitu. Nah itu kan tidak dijelaskan kan, maksudnya bukan tidak dijelasin, maksud gue belum Batasannya nggak fix nih. ada. Iya, batasannya nggak. Batasannya apa nih batasannya, misalkan bisa aja 24 jam bisa gitu kan, gue nggak tahu nih. Akhirnya gue sempet tanya sebenarnya kita tuh masuk jam berapa diperbolehkannya dan pulang itu jam berapa gitu kan. Jadi nah, itu dijelasin sama senior juga sama teman-teman kalau di televisi tergantung programnya gitu. Ada yang program malam ya lu masuknya jam berapa disesuaikan. Ada yang programnya subuh ya lu masuknya jam gitu. Jadi disesuaikan sama program. Kemarin tuh ada salah satu yang ya menurut gua kalau jam 7 malam tuh menurut gua anak kreatif, anak PA, ya, anak produksi Baru ya itu mulai. masih pagi gitu. Baru mulai gitu. Itu bahkan kita baru mulai gitu. Dia udah, "Kak, aku udah boleh pulang belum?" gitu. Gua nggak bisa jawab kan karena itu keputusan produser ya, atasan gua gitu. Gua bilang, eee, "Coba kamu tanya produser, kamu tadi disuruh disuruh apa pekerjaanmu hari ini?" gitu. Kan produser akan ngasih tanggung jawab kan, "Kerjaan lu hari Iya. ini gini," gitu kan. Bahkan ya kreatif PA pun dikasih tanggung jawab sama produser, nggak mungkin kan. Tadi disuruh kerjain ini Kak gini, terus udah selesai belum? Belum Kak. Ya lu belum selesaiin kerjaan lu pengen pulang gitu kan. Aduh, bingung kan gua. Ya udah gitu.
gue juga tidak bisa menyalahkan dia, gue tidak juga boleh memperbolehkan dia pulang karena nanti gue, ya udah lu silakan pulang, nanti produser nanya gue, mana anaknya? Gue suruh pulang, Pak. Ya nanti produser nanya, marah sama gue lagi. Akhirnya gue bilang, ya udah lu tanya produsernya, Pak, lu tanya boleh pulang atau enggak gitu. Coba tanya itu dulu deh kata gue. Akhirnya dia nanya kan, Pak, boleh pulang atau enggak? Terus produsernya nanya, kerjaan yang tadi udah selesai apa belum gitu kan. Terus dia nanya, Mas, ini tadi produsernya nanya gini, kerjanya udah selesai belum? Nah, benar kan? Udah selesai belum? Belum, Mas. Ya udah lu kerjain dulu kata gue. Dia akhirnya nggak pulang, ngerjain dulu ya. Nggak lama sebenarnya, beberapa jam, sejam, 2 jam ngerjain itu. Terus pas udah selesai, ya udah lu kirim ke produser, dikirim ke produser, habis itu dia pulang. Bilang, makanya gue bilang sebenarnya gue kasih tau juga nggak apa-apa sebenarnya lu nanya boleh pulang atau enggak karena wajar manusiawi kalau lu ya mungkin lu ada keperluan di rumah atau gimana. Cuman kalau lu tanyakan berkali-kali itu kepada Orang kalau yang sama sedang gue ya bekerja. iya kalau sama gue oke lah kata gue. Cuman kalau nanya sama orang lain atau bahkan sama produser berulang kayak gitu, menurut gue jangan karena ya lo harus tahu juga Iya. jam kerja kita seperti ini kayak gitu. Ya Ya pokoknya akhirnya pun anak itu tidak bertahan lama deh. tuntutannya adalah sebenarnya gini ya, tuntutannya adalah apa yang dikasih pekerjaan harus sudah bisa Iya, diselesaikan, maksudnya deadline-nya pada saat itu juga gitu ya. iya. Nggak Sebenarnya kita nggak beda sama perusahaan lain mungkin yang masih oh yaudah gue jam 5 balik besok masih gue kerjain atau gue lembur di rumah gitu ya. Nggak bisa ya. iya, Karena semuanya harus dieksekusi di kantor atau di studio kan. iya karena sebenarnya bisa juga dieksekusi dimanapun. Cuman kan ketika lu tidak mereport hasil kerja lu kan agak aneh kan. Misalkan lu dikasih riset untuk tayangan minggu depan gitu. Terus gue tiba-tiba tidak mereport hari ini udah sampai mana gitu. Seenggaknya kan report lo udah sampai sini Pak, gue baru riset 20% gitu kan. Enak Pak, gue balik ya Pak, gue udah riset 20%, besok gue lanjutin lagi gitu kan enak gitu. Ini tidak ada report segala macam, lu pengen ya udah selesai Kabur. lu kerja gitu. Ya, ya enak kali gitu kau kerja gitu kan. Ya gue sih, ya itu maksud gue, ya gue tidak menyalahkan generasi milenial pada seluruhnya, cuman yang gue temukan salah satunya ada itu. Mungkin ini pun kita tidak bisa menjuru ini ke generasi milenial sekarang kan. Mungkin kan itu bisa aja pribadi ya, Iya. perilaku pribadi aja gitu. Terus yang kedua, lu Cuman menemukan gue anak menemukan hal yang itu gitu. Mungkin ya kayak gitulah. lu baru menemukan anak yang baru sehari bekerja sebagai kreatif, besoknya ngasih surat resign. Nggak besok, Nggak besoknya bentar. apa? Nggak besoknya, cuman ya beberapa hari kayak gitu ya. Terus nggak, Beberapa gue hari. sempet ya dia sempat ditandemin ke gua. Sebenarnya dia ditandemin ke teman kreatif yang lain, habis itu ditandemin ke gua. Ya gua ikut sama gua, betul belajar syuting segala macam gitu kan. Ya sepatutnya senior pun harus ngajarin kayak gitu kan. Setelah syuting besoknya prepare syuting, memang kita pulang agak larut waktu itu. Agak larut, dia balik. Memang rumahnya agak jauh. Rumahnya balik, dia juga ikut balik larut. Ke besok-besokannya ya nggak lama sih, nggak nyampe sebulan dia tuh, bahkan 2 minggu pun nggak ada gitu. Besoknya pun pas gue dateng dia ngomongin, Kak gue ngajuin surat resign. What? Kenapa? Kata gue. Oh ya udah kata gue. Ya menurut kita nggak bisa nyalain dia ya, bukan Iya, karena iya. memang ada kapasitas masing-masing gitu, dan mungkin ada keperluan, ada kepentingan lain gitu kan. Maksudnya ya mungkin di luar sana sudah ada tawaran atau gimana, kita kan nggak tahu kan. Tapi apa biasanya yang menjadi masalah orang ketika resign dari stasiun televisi? Ini kita nggak ngomong selain dibajak lah sama perusahaan yang serupa, atau pindah program, atau pindah ke TV, apa yang membuat mereka resign? Kalau pendapat gue pribadi sih mungkin kebanyakan mereka di jam kerja ya. Televisi tuh jangankan orangnya di dalam ya, gue ngedengar orang ngobrol pun televisi itu selalu dikaitkan dengan jam kerja yang tidak normal gitu kan. Tapi kan Dimana orang udah pada secara tidur, pendapatan worth it kan?
menurut gue worth it aja gitu. Kalau logikanya kalau nggak worth it, orang nggak ada yang bakal mau kerja di televisi dengan waktu nggak normal kan. Kalau nggak worth it itu Tatan nggak punya kursi gaming sama mic yang ada itu tuh. Ngerti nggak? Iya bisa. Aduh, kacau Terus. banget. Enggak, menurut gue worth it. Cuma memang mungkin jam kerja ya yang mungkin kaget, kebanyakan tuh kaget mungkin ya, dan lu lulus kuliah gitu kan tiba-tiba masuk kerja dengan jamnya nggak normal kan kaget. Bagi Tapi gue kalau orang lulus kuliah kan sama sebenarnya jam iya mungkin ya. mainnya dia sama jam kerjanya dia sebenarnya kan bukan masalah Hmm, dia nggak bisa begadang, mungkin dia nggak masih pengen begadang. bermain kali ya. Iya, itu mungkin ya. Setelah lulus dia masih pengen main, dan ketika kerja lu kan mulai berkurang komunikasi sama teman. Iya, iya, Jadi iya. hal yang aneh kan, anjir gue jadi nggak bisa main ya sama temen kalau jam 10 jam 7 pun gue belum balik, sedangkan teman-teman gue dulu sempat ngerasain kan, dulu Oke, pernah oke. kan gue ngomong sama lu juga kan, ketika lu udah pada kerja dulu, awal-awal kerja gue juga kerja setelah pulang kerja kalian bisa ngumpul jam 7 malam, ingat nggak sih lu pada Ingat. ngumpul semua, Ya kan gue sedangkan gue satu sendiri nggak bisa kontrakan ikut sama gitu. lu. Gue nggak bisa ikut kayak gitu kan, jadi ada kesedihan sendiri. Gue juga ngerasain itu. Cuman ya ini resiko kerja gitu. Kalau lo nggak pengen kerja di jam yang seperti ini, ya lu jangan kerja di sini gitu. Kalau Iya, lu iya, iya. berharap kerja yang enak ya, maksudnya kerja yang normal, ya lu cari ke kantor lain gitu. Apa namanya? Dulu gue sekontrakan sama Tatan, gue pulang jam 7 ke kontrakan udah beli sate Padang tuh ya di Tanah Abang. Di Tanah Abang ya dulu ya kita, ya Terus habis Allah. itu gue makan, gue masih bisa main laptop, habis itu masih bisa main game di HP. Ini bocah baru balik jam 11, gue belum tidur. Dia balik, gue tidur. Nanti dia yang bangunin gue mandi, dia masih tidur. Gitu aja pokoknya. Nanti Dia pagi lu gue berangkat, ya udah gue tutup pintu, gue tidur jam 10 jam 11 gue baru ngantor. baru bisa Gitu ya. bareng-bareng bangun atau bareng-bareng main itu pas weekend doang, pas Iya programnya nggak benar-benar ada. nggak ada. Itu pun ke rumah gua, Itu pun ke Bintaro ya, ke rumah ke lo ya. Bintaro. Ya Allah. Terus Tan, kalau lu Hmm. ngelihat teman-teman lu yang udah nikah terus punya anak gitu, Hmm. maksud gua dengan ritme yang kayak gini nggak ada masalah ya? Ritme apa? Ya ritme kerja lu yang jamnya apa malah bagi mereka itu menguntungkan gitu. Kan lu pasti Maksudnya balik, gimana sih? Ah. teman-teman lu kan ada yang udah punya keluarga, ada yang sudah punya Ah. anak, tapi kan kerja Hmm. masih berangkat siang, pulang tengah malam gitu. Oh, ya menurut gua ada sebagian, eh nggak tahu ya, kalau pendapat gue pribadi jadi problem juga gitu ya. Gue ngerasa ada yang dulu yang sebelum nikah gitu ya, sebelum mereka is okay aja dengan pulang lebih malam, lebih larut gitu, jam larut gitu ya, is okay. Tapi setelah mereka nikah lebih ke gue balik duluan ya. Gue Langsung. balik duluan. Ya balik duluan, lebih ke karena udah nikah ya, karena ada istri dan anak di rumah. Jadi menurut gue ketika lu dulunya sebelum nikah lu is okay dengan pulang larut malam, sekarang jadi lebih balik duluan, jadi sebuah problem ya gitu kan. Tapi kebanyakan teman-teman televisi yang sudah memiliki keluarga, mereka bisa lebih manage gitu, lebih bisa. Dan teman-teman satu timnya juga lebih paham gitu. Oh iya, dia ada keluarga dan sudah punya anak gitu. Kita yang masih single memaklumi itu dan lebih mikir, iya dia udah punya keluarga, kita kalaupun ada pekerjaan dia yang belum selesai, kita bisa backup atau apa gitu. Oh, dan tapi mereka masih bertahan di departemen yang sama ya? Maksudnya di Ya bagian produksi masih terus. bertahan. Ya masih bertahan di produksi terus. Ada nggak orang yang standby di produksi paling tua tuh umur berapa sih? Aduh, kalau paling tua umur berapa ya? Tapi rata-rata Banyak. kalau yang tua udah naik jadi produser. Banyak sih, bahkan yang naik jadi KD pun ada gitu.
Enggak, tapi yang sekarang masih main di lapangan sama lu paling tua umur berapa? Kepala 4 udah ada nggak? Atau kepala Kepala 3? 4 ada, kepala 4. Gokil, boy. Gokil banget. Menurut gue televisi ini kalau lu udah suka sama dunianya, udah lu sampai. Gue tuh bahkan ada sering ngeliat senior gue yang bilang, gue salut sama dia gitu ya. Anjir, dengan jam kerja kayak gini, dengan kerjaan yang beban kerja yang seperti ini, dan gue nak tahu riwayat dia kerja dari kapan gitu ya. Ya dia masih bertahan gitu dengan. Terus gue sempat nanya juga, apa yang membuat lu bertahan? Dia jawaban dia simpel, gue suka dengan dunia ini. Ya udah baik, kalau udah kayak gitu, ya kita nggak bisa lihat apa ya. Kalau dia udah suka, mau beban kerja gimana juga dijalanin sama dia. Karena gue ngeliat dia happy aja gitu, seneng aja gitu. Ya, Maksudnya kalau beban udah kerjanya suka ya. sama-sama aja sama kita gitu kan. Iya. Dan lu sekarang malah masuk dalam kategori yang sangat senang. Tapi lu seneng Iya sih, kan? sebenarnya gue senang karena memang pekerjaan tuh harus lu senangi ya sebenarnya. Banyak Iya, yang orang pun nanya, kan lu mau aja lu kerja di TV? Ya gue seneng gitu. Dia kalau emang udah seneng tuh di jalannya. Beban kerja emang ya gue sempat mikir, anjir beban kerja gue banyak, jam kerja gue jam segini. Tapi kalau lu udah seneng mah jalanin aja gitu. Karena Oke, kalau lu awalnya udah nggak seneng mah pasti ya kan jadi ribet tambah ya. beban, tambah Ribet ribet. banget. Oke, untuk menutup obrolan kita tentang dunia televisi, lu kasih tahu dong Mantap. ke teman-teman seperempat abad. Tips and trick kalau lu pengen masuk. Apa yang lu harus siapin kalau lu pengen masuk ke dunia televisi? Dan itu masuk ke bagian produksi gitu. Kalau lu pengen masuk televisi, apalagi divisi produksi ya konten kreatif atau PA, lu harus siap pertama yang lu siapin nanti lu harus siap dengan jam kerja yang tidak normal. Itu aja. Itu satu. Kedua, siapkanlah. Gue Fisik, yakin kalau anak-anak mental, milenial apa? fisik dan mental. Fisik dan mental menurut gue ya itu bisa ditempa lah. Kalau fisik itu ya semua orang ya oke lah cuman kalau mental tuh bisa ditempa ketika lu udah masuk itu wajar lah. Gue dulu juga pun belum masuk pun mental gue masih ya remeh Mencela-mencela temeh ya. mencela ketika udah di dalam ditempa jadi kenceng gitu kan. Ya udah tuh jam kerja sama gue yakin anak milenial sekarang tuh kreativitasnya lebih tinggi daripada generasi kita ya Riz ya. Iya. Karena lebih tinggi dan gue yakin kalau lu masuk ke televisi bisa lebih liar kayak gitu. Lebih liar konten-kontennya tuh lebih keren gitu. Iya. Ya mungkin halangan. Lu yang pertama ada tips gue, lu harus siap dengan jam kerja yang tidak normal. Itu aja. Karena secara yang lain dari pendapatan, tunjangan, fasilitas segala macam udah ke cover banget ya kalau gue lihat ya. Ke cover. Menurut gua worth it ya menurut gua. Kalau manusia itu kalau lu ngomongin cukup atau nggak cukup namanya manusia. Lu mau dapat duit berapapun nggak akan puas gitu. Tapi kalau dibilang worth it cukup. Kalau dibilang cukup. Gitu. Kembali lagi lihat kursi gaming, helm, TV, dan juga mikrofon. Helm dan TV tabung ini. Dan korden warna kuning itu hasil kerja kerasnya. Ingat, Indomaret juga bisa menghasilkan dorongan anak di belakang ya buat teman-teman. Oke Tatan, untuk episode Paris. kali ini terima kasih banget. Kita dibukakan pemikirannya tentang bagian produksi di stasiun televisi nasional terbesar di Indonesia bersama Tatan. Thank you buat Mas Tatan sekali lagi. Tapi nanti ini nggak cuma satu episode sama Tatan. Nanti ada episode lain dengan pembahasan yang berbeda. Dan terima kasih buat teman-teman seperempat abad. See you di next video. Bye-bye. Bye. Dan kini ku di sini. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu bersama. Aku dekat denganmu, kamu dekat denganku. Kita selalu tertawa seperti sedia kala.